Ah, anjir, tambah nangis. Hai guys, LPG Kumane balik lagi di channel PT Film, channel kebanggaan warga planet Pluto. Oke guys, di video ini gua pengen nyeritain lagi alur film yang berjudul Demonic yang rilis pada tahun 2021. Oh, rilis tahun ini ya berarti. Iya deh. Film ini berkisah seorang pemuda film ini berkisah seorang perempuan yang berjenis kelamin wanita yang berjuang untuk mengeluarkan iblis yang berada di dalam tubuh emaknya. Itu dikarenakan si emak yang waktu kecilnya itu sering bermain sampai lupa waktu. Apalagi si emak itu baru maghrib itu baru pulang. Iya kan? Ya oke guys, gak usah lama-lama lagi guys. Gua pengen pergi ke warung sama Bang Ares. Oke guys, kita putar intronya. Pada zaman dahulu ketika ada seorang perempuan yang sedang berjalan, wanita ini bernama Carly lalu masuk ke dalam gedung. Di sini Carly mencari emaknya dengan membawa sebuah senter. Carly menemukan emaknya yang lagi duduk santai tanpa ditemani seudut kopi dan secangkir rokok. Setelah itu, tiba-tiba emak Carly membakar kamar ini. Ternyata itu cuma mimpinya Carly. Carly lalu bangun untuk mandi. Habis mandi, buat sarapan. Selesai sarapan, Carly pergi ke rumah temennya. Teman akrab Carly ini bernama Sam. Sam mengajak Carly untuk mengobrol soal utang yang di warungnya Bang Ares. Anjir. Setelah ngobrol agak lama, Carly lalu pergi karena ingin menonton alur film terbaru dari channel PT Film. Wah, ini baru penonton setia. Di malam hari, Carly mendapatkan pesan kalau besok akan ada orang yang pengen ketemu sama Carly. Yang jelas itu bukan Anda. Lalu besok pagi, saat belum sinar di pagi hari, Carly bertemu dengan seorang pria yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama kelamin titit. Makhluk ini bernama Martin. Maksud kedatangan si Martin ingin memberitahu kalau emaknya Carly berada di rumah sakit. Itu karena emaknya Carly sedang mengalami koma. Jadi Martin minta kontaknya Carly agar Carly bisa diberi informasi sama petugas rumah sakit nantinya. Kan ganjal kontak nomorku dah. Soalnya kan aku lo sepi kan langsung ngechat ya. Lalu adegan berganti saat matahari bersinar di malam hari. Carly mendapatkan telepon dari rumah sakit. Nah, kata si Pak petugas rumah sakit ini mengatakan kalau emak Carly kondisinya sangat kritis dan besok Carly diminta untuk menjenguknya. Ya, menjenguk emaknya Carly di rumah sakit. Besok hari dengan membawa mobilnya yang belum lunas, Carly telah sampai di rumah sakit. Carly lalu disambut sama Pak Mikael. Pak Mikael membawa Carly ke ruangannya. Di dalam juga ada Dokter Daniel. Di sini Carly diberi tempe kalau emak Carly sedang mengalami locked-in syndrome. Kalau kalian search di bak Google nanti akan muncul suatu artikel yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang berada di antara dua kondisi, yaitu hidup dan mati, atau bagi penderitanya seperti dikubur hidup-hidup. Nah itu. Pak Mikael juga memberitahu kalau penyebab utamanya itu karena emaknya Carly dulu mengalami cedera otak dan trauma kepala ketika emak Carly dulu masih di dalam penjara. Dan sekarang Carly dibantu oleh para dokter-dokter ini untuk bertemu ibunya lewat dunia virtual alias dunianya para LDR. Anjir, pacar kok virtual? Nanti gimana ngeweknya? Anjir, kak kayak aku jomblo ya anjir. Pak Mikael lalu mengajak Carly untuk bertemu dengan emaknya di ruangan. Karena udah lama gak bertemu dengan emaknya, Carly kaget dengan kondisi emaknya yang saat ini. Lalu simulasi akan dijalankan. Carly dipasangi alat sama Dokter Daniel. Carly pun siap-siap dan simulasi pun dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, tutup penerawangnya. Ya, simulasi berhasil dan Carly sekarang berada di sebuah rumah lalu menemui emaknya di dalam kamar. Di sini Carly curhat ke emaknya kalau ia kesal dan benci kepada si emak. Si emak yang merasa bersalah cuma bisa mengusir Carly dari sini
Carly dibuat kesal lagi sama si emak karena gak diberitahu kenapa sih saya selalu disuruh pergi, kenapa disuruh pergi, ini anakmu. Dokter Daniel lalu membatalkan simulasinya karena Carly tidak bisa mengontrol emosinya. Setelah dari rumah sakit, Carly pun beranjak pulang. Di jalan, Carly melamun karena keinget akun FF-nya yang dijual sama si siapa itu, bukan arti. Di malam hari, Carly ngebuat kopi karena Carly akan nonton videonya PT Film. Karena PT Film view-nya sepi, maka Carly gak jadi nonton, mending tidur saja. Lalu besok hari di pagi hari, Carly comeback lagi ke rumah sakit kemarin, dan sudah tentu tujuan di sana Carly pasti akan menemui emaknya lagi lewat dunia virtual simulasi. Simulasi dimulai dan kali ini berbeda dengan tempat sebelumnya. Carly menghampiri emaknya yang lagi duduk nyantui di atas apa itu, batu ya. Carly bertanya kepada emaknya, "Kenapa, Mak, diriku bertahun-tahun ini engkau tinggalkan, wahai Mak?" Jawaban si emak tetap sama, untuk menyuruh Carly agar pergi dari tempat ini, wahai anak cewekku. Tiba-tiba karakter si emak mengalami error atau ya itulah. Carly pun pergi menjauh dari si emak. Lalu Carly seperti melihat sesuatu, ada orang di dalam gedung itu. Carly lalu masuk ke sana dan mendapati teman mabarnya yang bernama si Sam yang tengah tergeletak di sini. Di situ juga ruangan menjadi aneh dan terlihat ada sesosok iblis yang menyerupai monster. Ulang. Dan terlihat ada sesosok iblis yang menyerupai monster gagak. Carly pun sangat ketakutan melihat iblis itu, sampai-sampai lengan Carly mengeluarkan darah. Itu karena si iblis tadi menyantet lengannya Carly. Lalu tiba-tiba Carly terbangun dan luka Carly diobati sama dokter Daniel. Tapi si Carly masih mendesah kesakitan. Gimana mendesakannya? Yes. Carly lalu berada di ruang interogasi. Carly, ya diinterogasi lah. Carly memberikan informasi terkait emaknya. Carly bercerita bahwa tempat ini itu dulunya bernama sanatorium, ya, dan sekarang bernama sanatorium, ya sama. Dan di tahun 1998, sama seperti Carly menemukan Sam tadi, Carly menemukan emaknya yang sudah tergeletak dan tangannya yang ada luka irisan, dan tangannya si emak yang berdarah. Itu sama kejadian kayak Carly barusan. Jadi tanya si emak itu apa sama itu goresannya, sama kayak si Carly anaknya itu. Dan kala itu Carly sama Martin membawa emaknya dengan mobil, dan saat di rumah si emak cuma melamun saja dengan tatapan kosong. Carly cuma bilang kalau si emak udah beberapa minggu hanya bengong saja dan gak mau berinteraksi sama Carly. Kelakuan emak yang aneh sudah mulai terlihat saat si emak buat simbol setan dari organ burung gagak. Dan juga si emak pernah membakar gedung panti jompo yang alhasil ngebuat 21 orang di panti jompo itu jadi sosis rasa strawberry. Anjir. Dan kasus terakhir ini, yang terakhir ini, si emaknya Carly itu ngebunuh 5 orang, termasuk neneknya Carly yang ada di gereja. Dan si emak Carly itu ngebunuh dengan cara meracuni. Wah, ini manusia lebih dari setan ini. Nah, akibat ulahnya si emak itu membuat seluruh warga kota membenci Carly dan emaknya. Dan itu alasan kenapa Carly bodoh amat dengan emaknya Carly yang masuk penjara selama bertahun-tahun. Dan bodoh amat kalau emaknya Carly lagi sakit lah, koma lah. Carly bodoh amat. Wah, iki calon anak sing gak ora oleh warisan iki. Setelah dari rumah sakit, Carly lalu pulang untuk mengobati lukanya. Setelah itu Carly pergi ke rumahnya Martin. Carly ingin menceritakan tentang makhluk yang merasuki emaknya. Martin lalu membawa Carly ke gudang. Martin menjelaskan tempat yang bernama sanatorium itu adalah tempat yang dibangun untuk tempat pembunuhan, atau bisa dikatakan tempat untuk para jin-jin atau setan bekecil-bekecil berasal.
Martin juga menjelaskan kalau simbol setan yang emaknya Carly buat itu ada berkaitannya sama iblis yang merasuki tubuhnya emak Carly. Anjir, jadi merinding ya. Martin juga memperingatkan Carly kalau Carly harus berhati-hati dengan dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit tadi, karena itu bisa jadi para pemburu setan yang berkedok seperti dokter dan menggunakan Carly dan emaknya sebagai umpan. Dan mulai sekarang Carly harus lebih hati-hati terhadap dokter-dokter yang di rumah sakit itu. Adegan berganti ketika Carly habis main dari warungnya Bang Pi. Di rumahnya Carly sudah ada Sam yang menunggu Carly untuk mabar FF tapi custom. Tapi Carly yang sudah pulang hari ini, yang sudah merasa lelah hari ini, Carly meminta Sam untuk pulang saja dan mabar solo saja, gak usah mabar sama gua udah capek. Sebelum tidur, Carly tidak lupa menyepong giginya agar lebih bersih dan lebih putih, tidak seperti gigi kalian yang gak pernah disepong. Setelah itu Carly mengambil pisau ke kamar dan Carly mulai tidur. Saat baru ingin tidur, ternyata ada orang yang mengetuk pintu malam-malam. Kukira dapat bansos, ternyata malah Sam yang datang kembali. Saat Carly bertanya kepada Sam, kenapa lu larut malam begini datang ke rumah gua? Sam bukannya menjawab, Sam malah berubah menjadi monster togel. Lah anjir, serem banget tapi. Ya sudah jelas lah, yang Sam berubah menjadi monster togel itu membuat Carly menjadi ketakutan dan bersembunyi di kamar. Lalu tiba-tiba ternyata itu cuma mimpinya si Carly, dan terlihat kalau Pak Mikael telah mengawasi Carly lewat CCTV yang sudah terpasang di kamarnya Carly, dan kemungkinan seluruh aktivitas Carly sudah dipantau oleh Pak Mikael, termasuk Carly sedang colmek. Anjir, ini bahasa nong gede anjir, mulut lambe kuroso. Ya, dan terlihat juga kalau Pak Mikael sudah merencanakan sama Pak Daniel, karena di situ sudah ada banyak sekali senjata yang berlaras panjang. Carly dengan mobilnya, ia menuju ke rumahnya Sam dengan keadaan ketakutan. Tapi Sam di rumah itu nggak ada. Tapi apa? Enggak tahu lah. Lanjut, Carly lalu pergi ke rumahnya Martin. Carly bercerita semua tentang mimpi kejadian yang telah ia alami kepada si Martin. Martin beranggapan bahwa bisa jadi Sam sekarang ada di sanatorium, dan kemungkinan Sam itu di sanatorium itu karena hasutan si iblis. Setelah hal itu, Martin mengambil senjatanya dan pergi menuju sanatorium bersama Carly. Nah, ini saat berada di hutan nih, belum di sanatorium. Carly dan Martin melihat ada mobilnya Sam, tapi Sam nggak ada di dalam mobil. Mereka menemukan Sam yang sedang duduk sendirian di tengah hutan yang sangat gelap loh. Anjir, kenapa sih jongo-jongo di tengah hutan dewinan barang? Sam lalu dibawa masuk ke mobil. Martin mengajak balik ke rumah karena mereka kan udah nemuin Sam. Tapi Carly masih ingin pergi ke sanatorium. Ya, awalnya Martin gak mau, tapi karena Carly mengancam Martin dengan gak ngasih jatah ewe-ewe, ya Martin mau gak mau ya harus menuruti si Carly untuk pergi ke sanatorium. Ya, dan mereka pun pergi ke sanatorium. Nah, si Martin, Sam, sama si Carla, mereka sudah sampai di sanatorium. Mereka dikejutkan dengan adanya para anak buahnya si Pak Michael yang udah bongko, yang udah mati. Bahkan semua senjata sudah terbakar. Carly menghampiri seperti ada seseorang di mobil, dan ternyata itu ada Dokter Daniel yang sedang sekarat alias sakratul maut mate. Dokter Daniel mengatakan kalau mereka membawa emaknya Carly ke Dokter Daniel mengatakan kalau mereka membawa emaknya Carly ke tempat ini untuk ngeluarin iblis yang ada di emaknya Carly. Ya, mereka berhasil, tapi iblis itu malah berpindah dari tubuhnya emaknya Carly, berpindah ke tubuhnya Pak Mikael. Dokter Daniel lalu memberi lembing yang berumur 1000 tahun yang berasal dari Vatikan, karena iblis itu cuma bisa dibunuh sama lembing ini. Carly lalu menyelamatkan emaknya yang ada di dalam gedung dengan cara Carly masuk ke dalam simulasi lagi.
Lalu kemudian di dalam simulasi Carly menemui emaknya ya. Carly meminta maaf atas semua kelakuannya kepada emak, dan Carly membujuk si emak agar mau keluar dari dunia virtual ini. Namun si emak menolak dan ingin berakhir di sini saja. Ya, si emak pun meninggal dunia. Ya, simulasi pun error dan Carly kembali sadar. Carly lalu mencari Martin yang entah hilang kemana. Carly juga menggunakan kacamata thermal milik Dr. Daniel untuk mencari Martin. Ya kan, dikarenakan susah mencari si Martin yang berada di tempat gelap. Ya ngapain juga itu si Martin pakai ngilang segala, kan jadi susah. Dan jalan bentar, baru jalan bentar, Carly kaget karena Carly melihat mobilnya si Martin udah terbakar. Dan dipastikan Sam juga ikut terbakar, matang koyok sosis barbecue. Anjir. Carly lalu lanjut mencari Martin. Carly menggunakan kacamata thermal dalam gedung yang sangat gelap sekali. Carly menemukan Martin yang sedang terikat dan udah gak berdaya. Namun Martin menyuruh Carly untuk pergi ke tempat yang aman karena ada iblis yang akan membunuh dirinya. Ya, Carly pun mengeluarkan jurus 1000 bayangan. Salah. Carly lalu bersembunyi di ruangan untuk menghindari iblis itu. Tapi tiba-tiba ada Pak Mikael yang udah kerasukan iblis yang berduel sama Carly. Pak Mikael lalu kesakitan dan sakaratul maut karena Carly menusuk dari belakang make lembing suci itu. Tapi tidak dengan iblis itu. Si iblis masih hidup dan Carly sekarang malah dirasuki sama si iblis itu. Ya, dan kini tubuh Carly telah dikuasai sama iblis yang jahat yang doyan makan orang. Tidak semudah itu Marpu A. Carly menusuk dirinya dengan lembing itu sampai Carly tergeletak. Lalu iblis itu pun gak kuat. Iblis itu keluar dari tubuh Carly dengan merintih kesakitan. Aduh. Dan iblis itu pun tewas hangus terbakar dari api neraka. Hahaha. Dan kabarnya sekarang iblis itu tobat di dalam surga. Lalu adegan berganti saat Carly dirawat di rumah sakit dan sedang melihat foto dirinya bersama Sam. Dan terlihat kalau Martin sedang menjenguk Carly dengan membawa bunga. Dan adegan diakhiri dengan Carly yang udah sembuh dari rumah sakit. Dan sekarang Carly berziarah ke makam emaknya. Dan gua baru tahu kalau emak Carly itu bernama Angela McDonald. Lah anjir, kayak nama apa merek toko bangunan. Oke, dan film pun selesai. Ya guys, berhubung gua gak punya entahlah gak punya ujangan sesat di akhir film ini, jadi kita ketawa bareng-bareng aja lah biar gak merasakan apa pedihnya di dunia ini. Tuh, 2, 3. Anjir. Anjir. Oke guys, gua yang punya PT Film dan kalian yang mau nonton PT Film, mari makan.